Lembayung melangkah perlahan-lahan memasuki rumahnya yang mewah. Sepatu hak tingginya berdetak pelan di lantai marmer, seolah mengejek kesunyian yang menyambutnya. Ia baru saja pulang dari kantor, lelah setelah seharian memimpin rapat dan mengambil keputusan penting. Sebagai CEO muda di perusahaan fashion ternama, Lembayung terbiasa menghadapi tekanan. Namun, tidak ada yang mempersiapkannya untuk pukulan telak yang akan ia terima malam ini. Matanya tertumbuk pada secari kertas di meja ruang tamu. Tulisan tangan yang sangat dikenalnya, Baskara, suaminya yang seorang arsitek terkenal, meninggalkan pesan singkat. Jemari Lembayung gemetar saat membaca kata demi kata. Dunianya seketika runtuh. Baskara mengaku telah berselingkuh, bukan dengan sembarang wanita, tapi dengan Aruna, adik tiri Lembayung sendiri. Lembayung terduduk lemas di sofa. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakit dan pengkhianatan menghantamnya begitu keras, membuatnya sesak napas. Bagaimana mungkin dua orang yang paling ia percaya tega menusuknya dari belakang? Amarah dan dendam mulai berkobar dalam hatinya yang remuk. Hari-hari berikutnya berlalu bagai mimpi buruk. Lembayung berusaha tetap tegar di depan karyawan dan rekan bisnisnya. Namun di balik topeng profesionalnya, ia menyusun rencana pembalasan. Kebetulan, sebuah pesta amal digelar untuk para pengusaha sukses. Lembayung hadir dengan gaun merah menyala, bertekad mencari sekutu. Di tengah pesta, matanya menangkap sosok pria tampan yang berdiri sendirian di sudut ruangan. Lembayung mengenalinya sebagai Samudra, CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Dengan langkah mantap, ia menghampiri Samudra dan memperkenalkan diri. Percakapan mereka mengalir lancar, membahas bisnis hingga gosip terkini. Entah bagaimana, Lembayung merasa nyaman bercerita pada Samudra. Ia pun membuka diri, menceritakan pengkhianatan yang dialaminya. Samudra mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk penuh empati. Ketika Lembayung selesai bercerita, Samudra menatapnya lekat dan berkata, "Aku bisa membantumu membalas dendam." Tawaran itu mengejutkan Lembayung, namun setelah berpikir sejenak, ia menyambut uluran tangan Samudra. Mereka mulai menyusun strategi untuk menghancurkan karier Baskara dan Aruna. Samudra memiliki koneksi luas di dunia bisnis dan media. Ia berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk menjatuhkan reputasi pasangan selingkuh itu. Selama berminggu-minggu, Lembayung dan Samudra bekerja sama mengumpulkan bukti. Mereka menyewa detektif swasta, menyuap informan, bahkan memasang kamera tersembunyi. Perlahan tapi pasti, mereka mulai membongkar rahasia-rahasia kelam. Bukan hanya affair Baskara dan Aruna, tapi juga manipulasi keuangan dan korupsi di proyek-proyek arsitektur. Namun, penyelidikan mereka membawa Lembayung pada kenyataan yang lebih pahit. Ia menemukan bukti bahwa ayahnya dulu juga berselingkuh dengan ibu tiri Aruna. Bahkan ada kemungkinan Aruna adalah anak kandung ayahnya. Lembayung terguncang. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Keluarganya yang tampak harmonis ternyata menyimpan begitu banyak rahasia. Di tengah badai emosi, Lembayung mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kebersamaannya dengan Samudra membuat hatinya yang beku perlahan mencair. Samudra selalu ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya dan memberi dukungan. Tanpa sadar, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun Lembayung masih ragu. Ia takut terluka lagi. Di sisi lain, dendamnya pada Baskara dan Aruna belum padam. Ia berada di persimpangan, bimbang antara melanjutkan rencana balas dendam atau membuka lembaran baru bersama Samudra. Sementara itu, Aruna mulai curiga dengan gerak-gerik Lembayung. Ia menyadari ada yang tidak beres. Dengan bantuan Baskara, Aruna melakukan penyelidikan sendiri. Mereka berhasil mengendus rencana Lembayung dan Samudra. Tanpa buang waktu, Aruna melancarkan serangan balik. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Aruna mengancam akan membocorkan rahasia bisnis Lembayung ke media. Ia juga menggunakan koneksinya untuk menyerang perusahaan Samudra. Lembayung dan Samudra terpojok. Mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Dengan perhitungan matang, Lembayung dan Samudra melancarkan pukulan terakhir. Mereka menggelar konferensi pers, membongkar semua bukti kejahatan Baskara dan Aruna. Video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen rahasia dibeberkan ke publik. Media geger. Dalam sekejap, reputasi Baskara dan Aruna hancur berkeping-keping. Namun kemenangan itu terasa hambar bagi Lembayung. Ia sadar telah membuka kotak Pandora. Rahasia keluarganya ikut terkuak, menghancurkan hubungan yang tersisa. Orang tuanya syak berat. Sanak saudara memutuskan hubungan. Lembayung kini sebatang kara. Hanya Samudra yang setia di sisinya. Di tengah puing-puing kehidupannya yang lama, Lembayung menemukan kekuatan baru. Ia belajar memaafkan,
Meski luka pengkhianatan akan selalu membekas, dengan dukungan samudra, ia bangkit dan memulai babak baru. Mereka memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga yang dilandasi kejujuran dan kepercayaan. Lembayung kini lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa dendam hanya akan melahirkan lingkaran setan. Keadilan yang ia dapatkan ternyata bukan seperti yang ia bayangkan. Namun dari perhara itu, ia menemukan cinta sejati dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Lembayung siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Dengan samudra di sampingnya, kisah Lembayung menjadi pelajaran berharga. Bahwa di balik setiap pengkhianatan, ada kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Bahwa cinta sejati bisa datang di saat kita paling terpuruk. Dan yang terpenting, bahwa memaafkan adalah kunci untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Kini Lembayung berdiri tegak di puncak gedung kantornya. Matanya menerawang ke cakrawala Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berkedip bagai bintang, mengingatkannya akan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia tersenyum, meraba cincin di jari manisnya, simbol cinta dan kepercayaan barunya bersama samudra. Lembayung menarik napas dalam-dalam. Udara senja yang sejuk membelai wajahnya, seolah membisikkan janji hari esok yang lebih baik. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia tahu bahwa dari kepahitan terdalam bisa lahir kebahagiaan yang tak terduga, dan bahwa cinta sejati, meski kadang datang melalui jalan berliku, akan selalu menemukan jalannya.